Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga yang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Baik yang terhormat Ibu Purwanti SPD MM selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya yang saya hormati dan teman-teman semua yang saya sayangi. Sebelumnya, perkenalkan semuanya, saya Baby Berlian Elizafa dengan nomor NIM 1124 11049. Saat ini saya akan memaparkan materi tentang akuntansi biaya untuk produk rusak. Kita langsung ke materinya. Apa itu produk rusak? Jadi, produk rusak adalah produk yang tidak memenuhi standar kualitas, yang mana baik secara teknis maupun ekonomis tidak dapat diperbaiki. Dalam hal teknis, produk yang memiliki kerusakan secara fisik tidak dapat diperbaiki. Sedangkan yang terkait nilai ekonomis, manfaat tambahan atas perbaikan produk tersebut lebih rendah daripada biaya yang dikeluarkan untuk memperbaikinya. Lalu ada perilaku akuntansi biaya dapat dilakukan apabila kerusakannya. Yang pertama, normal tetapi tidak terjadi pada tingkat yang sama untuk masing-masing pekerjaan. Yang kedua ada abnormal yang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak diharapkan, yang sebetulnya dapat kita hindari. Dengan demikian, biaya kerusakan sudah diperhitungkan dalam tarif biaya overhead pabrik yang ditetapkan di muka, atau predetermined factory overhead. Lalu ada perlakuan akuntansi biaya untuk barang cacat tergantung pada jenis penyebabnya. Yang pertama, penyebabnya adalah pelanggan. Misalnya, barang cacat yang disebabkan oleh pelanggan seperti penggantian spesifikasi setelah produk dimulai. Jadi, jika barang cacat terjadi karena kesalahan pelanggan, maka hal tersebut tidak boleh dianggap sebagai biaya mutu. Pelanggan yang sebaiknya membayar jenis barang cacat seperti ini. Biaya yang tidak tertutup dari penjualan barang cacat sebaiknya dibebankan ke pesanan tersebut. Di sini ada contoh kasus, teman-teman. PT ABC sepakat memenuhi pesanan 5.000 pakaian dari pelanggan ZT. Setelah 1 minggu proses produksi dilakukan, PT ABC sudah menghasilkan 500 pakaian, dan sisa yang masih harus diproduksi sebesar 4.500 pakaian lagi. Nah, tiba-tiba pelanggan ZT merubah spesifikasi kain yang harus digunakan, sehingga mengakibatkan produk jadi sebesar 500 pakaian tidak mampu memenuhi spesifikasi baru. Untuk itu, maka perusahaan masih harus memproduksi sebanyak 5.000 pakaian lagi, sehingga total produksi sebesar 5.500 pakaian. Total biaya produksi untuk memproduksi 5.500 pakaian adalah sebesar 55 juta rupiah. Adapun atas 500 produk cacat yang terjadi nantinya mampu dijual ke pelanggan lain dengan total harga sebesar 2 juta rupiah. Lalu ada ayat jurnal untuk mengakui pengurangan biaya produksi atas nilai penjualan dari produk cacat yang dihasilkan. Bisa kita lihat di tabelnya, ada kas atau piutang usaha sebesar 2 juta rupiah dimasukkan ke dalam debit. Persediaan barang cacat 2 juta rupiah dimasukkan ke dalam kredit. Harga jual yang ditetapkan atas pakaian sebesar 150% dari biaya produksi. Total penjualan ke pelanggan ZT sebesar 79.500.000 atau 53 juta rupiah dikali 150%. Lalu kita lihat lagi tabel kedua. Kas atau piutang usaha sebesar 79.500.000 dimasukkan ke dalam debit. Lalu penjualan sebesar 79.500.000 dimasukkan ke dalam kredit. Selanjutnya, ada ayat jurnal yang disusun ketika persediaan barang cacat sudah terjual ke pelanggan lain. Bisa kita lihat, teman-teman, tabelnya ada persediaan barang cacat sebesar 2 juta rupiah dimasukkan ke dalam debit. Lalu ada harga pokok penjualan
sebesar Rp53 juta dimasukkan ke dalam debit, barang dalam proses sebesar Rp55 juta dimasukkan ke dalam kredit. Lalu ada perlakuan akuntansi biaya untuk barang cacat tergantung pada jenis penyebabnya lagi ya. Yang kedua ini kegagalan internal ya teman-teman. Misalnya barang cacat yang disebabkan oleh kegagalan internal seperti kecerobohan karyawan atau rusaknya peralatan. Jadi jika barang cacat ini terjadi karena kegagalan internal, biaya yang tidak tertutup dari penjualan barang cacat sebaiknya dibebankan ke pengendali overhead pabrik dan dilaporkan secara periodik kepada manajemen. Ini contoh kasus kedua, teman-teman. Dari PT ABC lagi, sebesar 500 pakaian merupakan produk cacat yang terjadi karena kegagalan internal dalam proses produksi. Biaya produksi setiap pakaian adalah sebesar Rp10.000 atau 55 juta per 5.500. Biaya 500 pakaian cacat sebesar Rp5 juta atau 10.000 dikali 500. Nilai sisa dari produk sisa atau total harga jual produk cacat adalah sebesar Rp2 juta. Biaya atas produk cacat yang tidak mampu ditutup oleh nilai sisa atau dibebankan ke pengendali overhead pabrik adalah sebesar Rp3 juta atau 5 juta dikurang Rp2 juta. Biaya pakaian normal sebesar Rp50 juta atau 10.000 per pakaian dikali 5.000 unit pakaian. Di sini ada contoh kasus kedua. Ini ada ayat jurnal. Persediaan barang cacat yaitu sebesar 2 juta dimasukkan ke debit. Pengendali overhead pabrik sebesar Rp3 juta dimasukkan ke dalam debit juga. Harga pokok penjualan Rp50 juta dimasukkan ke dalam debit, lalu barang dalam proses sebesar Rp55 juta dimasukkan ke dalam kredit. Harga jual yang ditetapkan atas pakaian sebesar 150% dari biaya produksi. Total penjualan ke pelanggan ZT yaitu sebesar Rp75 juta atau Rp50 juta dikali 150%. Lalu ada tabel kedua, bisa kita lihat piutang usaha atau kas sebesar Rp75 juta dimasukkan ke dalam debit. Lalu ada penjualan sebesar Rp75 juta dimasukkan ke dalam kredit. Lalu yang ketiga ada ayat jurnal yang disusun ketika persediaan barang cacat sudah terjual ke pelanggan lain. Di sini ada kas sebesar Rp2 juta dimasukkan ke dalam debit. Lalu persediaan barang cacat sebesar Rp2 juta dimasukkan ke dalam kredit. Nah, ini teman-teman kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan, yaitu produk rusak atau spoiled, yaitu jika normal dialokasikan ke overhead pabrik. Dan jika abnormal, dicatat sebagai kerugian, kesalahan pelanggan yang dibebankan ke pesanan mereka. Sekian pemaparan presentasi tentang akuntansi biaya dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.